anggaran belanja kita, Bang, Pak Gubernur itu punya uang 7 triliun untuk membiayai 7 sekian triliun dari APBD, dari dana transfer dan lain-lain, itu 7 triliun itu belanja begitu. Itu nggak bisa dibelanjakan untuk jalan semua, banyak harus jajan ya, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan semuanya itu harus dibiayai. Belanja daerah ya, belanja daerah termasuk gaji pegawai. Itu kan. Sedangkan gaji pegawai udah masuk 50% sendiri kan. Kira-kira gitu ya. Selamat sore ya Dilah. Selamat sore Bang Munsir, Bisa. Selamat sore. Alhamdulillah, ini Pak Kadis YNBK Provinsi Lampung, Pak Taufik, menyempatkan hadir di kantor Kodaksi Lampungan di Kabupaten 6 dalam kondisi beliau yang sangat sibuk. super sibuk kan. Beliau masih menyempatkan bincang-bincang kegiatan-kegiatan yang selama ini beliau lakukan. Kalau kata saya mah, Pak Kadis ini lari cepat, sprint. Mengingat semuanya kaula muda semua ini. Ya Pak Kadis ya. Bupatinya muda, gubernurnya muda, sekdanya tambah lagi muda lagi. Nah Pak Kadis juga cukup muda juga. Wakil muda tuh muda juga. Artinya dikelola oleh orang-orang muda semua. Oleh karena itu saya nilai sprint banget ini Pak Kadis. Karena memang saya lihat ada beberapa hal yang perlu saya lihat. Begitu Pak Mirjani dilantik menjadi Gubernur Lampung, dia langsung lari. Ada beberapa contoh. Apa istilahnya kalau yang namanya apa sih, dorong-dorong roli itu? Ya, troli ya. Itu. Karena memang dan breaking ya kepada beberapa ruas jalan ya provinsi yang memang itu sudah diharapkan oleh masyarakat dari dulu. Karena memang itulah setiap pergantian kepala daerah, setiap pergantian ataupun janji kepala daerah, yang pertama adalah secara kasat mata adalah jalan, jembatan dan segala macamnya. Artinya semua itu tentu tertumpu kepada proyeknya kepada Pak Kadis. Kalau bos-bos kan memang sesuai dengan permintaan, sesuai dengan janji mereka. Oleh karena itu Pak Kadis, hemat saya ini berapa ruas jalan ini yang sudah terbangun di Provinsi Lampung ini dalam kurun waktu 3 bulan ini. Makanya saya bilang kalau Pak Kadis ini alhamdulillah buatan Allah. Kalau ini buatan Jepang, udah banyak alasan beliau ini. Begitu. Dan saya mohon Pak Kadis pencerahan kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat Lampung yang sudah kita perbuat selama ini. Silakan Pak Kadis, nyantai saja kita. Baik, Bang Munsir. Sebelum saya cerita tentang jalan, kami Dinas Bina Marga terima kasih udah diundang Bang Munsir nih. Hadir di Lampung One untuk bincang-bincang terkait dengan program kerja di BNBK. Pertama kali masuk begitu ngeliat view-nya, waduh ini bisa lama nih ngobrolnya nih ya nggak? View-nya bagus sekali di sini, senang, nyaman sekali kita di sini begitu. Saudaranya sejuk begitu, suasana nyaman, bisa ngobrol macam-macam nih kita. Baik Bang Munsir. Terkait dengan program kerja kita Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, kalau banyak teman-teman di luar ngelihat bahwa kita program kerja cepat. Bener kalau kita melaksanakan program-program itu dengan cepat. Jadi secara garis besar aja bahwa Pak Gubernur terpilih Yai Mirza ini sebelum beliau menjabat, beliau tuh keliling tuh kampanye ke daerah-daerah. Seluruh daerah dia masuki. Semua tempat dia masuki. Dia mau mendengar apa sih masukan dari masyarakat, apa keluhan dari masyarakat, begitu. Sehingga ketika nanti beliau menjabat, beliau dalam melaksanakan tugas nggak salah lagi, begitu. Sesuai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan hampir rata-rata
hampir dia masuk pelosok di mana-mana di daerah selalu bilang yang pertama kali adalah infrastruktur jalan. Ya, mereka nggak bilang bagaimana infrastruktur pendidikan, bagaimana infrastruktur kesehatan, begitu, bagaimana infrastruktur penunjang ekonomi seperti pasar dan lain-lain misalkan. Nggak. Pasti yang diomongin yang pertama kali adalah jalan. Mereka mengeluh terhadap kondisi jalan yang ada saat ini, bahwa Lampung kondisi jalan, terutama jalan-jalan yang di daerah itu sangat memprihatinkan. Sehingga beliau berpendapat bahwa yang harus dilakukan pertama kali ketika beliau menjabat adalah bagaimana beliau bisa memenuhi janji-janji masyarakat. Meskipun nggak semua bisa dipenuhi begitu, karena semuanya kita punya keterbatasan. Betul. Ya, bangun jalan itu bukan sesuatu yang murah begitu. Kosnya mahal. Iya, meskipun uang yang ada dari Pemprov Lampung dikumpulkan untuk bangun jalan nggak cukup. Nggak akan selesai cukup begitu. Artinya bagaimana strategi beliau memenuhi janji dari permintaan masyarakat itu menjadi sesuatu yang benar-benar harus dirumuskan dan beliau laksanakan di awal-awal. Ya. Nah, pada saat beliau menjabat itu kita sempat ngobrol bareng. Apa yang udah dilakukan Bina Marga? Apa yang akan dilakukan Bina Marga nih tahun ini? Ya, karena ini sudah mulai kan, mulai pada kita program perencanaan kan sudah dimulai. Kita sudah paparkan bahwa ini yang akan kita jalankan. Beliau berpendapat bahwa strateginya adalah uang kita nggak cukup. Yang menjadi untuk dilaksanakan adalah kita memprioritaskan jalan-jalan itu pada tempat-tempat yang strategis yang banyak penduduknya. Ya, kenapa banyak penduduknya? Beliau ini sangat konsen, Bang. Kemiskinan kita, beliau ini melihat bahwa kita ini sebenarnya kaya, Lampung ini kaya, ada laut, ada hasil tambah alam begitu. Kita cuman tambangnya sedikit dibandingkan dengan Palembang lah, atau dibandingkan dengan Riau gitu. Tapi sebenarnya kita ini kaya begitu. Ketika kita salah dalam mengelola, maka rakyat itu yang menjadi miskin. Nah, beliau melihat bahwa ini kantung-kantung kemiskinan ini perlu diperangi di mana-mana daerah kantung kemiskinan. Bagaimana rakyat bisa sejahtera. Nah, ketika misalkan ini masalah jalan, oke. Ini masalah biaya yang kurang, ini masalah kan. Bagaimana menyatukan ini gitu. Nah, strategi adalah kita prioritas jalan. Itu dulu yang diutamakan. Mana dulu nih yang akan dilaksanakan. Ternyata setelah kita diskusi, jalan ini kan pengelolanya bukan cuman provinsi, di mana ada status sesuai dengan kewenangan di Undang-Undang Jalan. Ada jalan nasional, panjangnya seluruh Lampung ini 1.300 km. Ya. Semua lintas timur, lintas tengah dan lintas barat, termasuk ada feeder-feedernya. Ya, semuanya itu panjangnya 1.300 km. Terus di bawahnya itu 1.300 dengan kondisi kemantapan itu 92%. Ya, udah hampir bagus lah, sedikit lagi tuh bagus lah kalau udah seperti begitu nilainya. Kalau rata-rata A itu nilainya A itu. Udah itu. Begitu, hanya beberapa yang rusak begitu. Cuman permasalahannya di jalan nasional ini adalah overdimension, overload lah. Karena banyak yang melintasi truk-truk dari Sumatera Selatan yang bawa batu bara itu katanya. Batu bara itu masalahnya pernyataannya. Tapi kalau melihat kondisinya udah cukup bagus lah, 92%, hampir rata-rata sama nasional. Lalu ada jalan provinsi yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Lampung. Panjangnya berapa? Panjangnya ada 1.700 km. Dari 15 kabupaten? 15 kabupaten kota. Ya, totalnya ada 1.700 kilo. Itu gampangnya. Kalau misalkan detailnya 1.695 kilo lah. Kira-kira gitu. Tapi gampangnya kita bulatin 1.700 ya kan ya.
Kondisinya berapa? Kondisi kemantapan kita sebenarnya di angka 78% kondisi mantap. Begitu nilainya. Kondisi mantap ya. Kalau dinilai dari rata-rata nasional, kita ini di atas rata-rata nasional, Bang. Wih, luar biasa artinya ya kalau Iya, udah atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional itu 75%. Iya, Kita di atas. Kita sudah 78. Udah 78, sudah cukup bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan tetangga kita, baik apa namanya Palembang, Sumatera Selatan Sumatera. maupun Banten, Iya. kita kalau kondisi kemantapan mereka di atas kita itu udah 90% juga udah begitu. Jadi kalau kita ngeliatinnya, ya kita kurang lah. Kita kurang, masih di bawah mereka. Nah, kita harus ngejar itu. Itu untuk kondisi Kemantapan. provinsi. Provinsi ya. Kalau kabupaten di bawah itu ada jalan kabupaten seluruh kabupaten di 15 kabupaten kota itu panjangnya 17.000 km totalnya. 17. Kabupaten kota rata-rata 1.000 km lah ya. Iya, iya. Ya per Iya, kabupaten iya, itu per sekitar kabupaten 1.000 Iya, pas, kilo 1.000 lah, kilo. kira-kira 1.000 kilo Iya, lah, 1.000 kilo, lebih lah iya. dikit lah ya, Iya. kira-kira itu setiap kabupaten. Nah itu, ini saling membentuk jaring spider net lah, Bang, jaringan Iya, jalan, jalan. kira-kira begitu. Ada yang tebal, kalau kita ngeliat di peta ada yang tebal, ada yang agak tebal, ada yang tipis, itu jalan-jalan kabupaten. Nah, fungsinya memang berbeda. Jalan kabupaten itu menghubungkan antara kecamatan ke kecamatan. Iya. Begitu. Internal lah di dalam kabupaten. Kabupaten itu sendiri. Ya, kalau jalan provinsi itu menghubungkan antara kabupaten ke kabupaten. Begitu. Ringkasnya begitu. Ringkas, betul. Kalau jalan nasional itu menghubungkan antara provinsi Provinsi. ke provinsi. Iya. Itu ringkasnya lah, Ringkas. kira-kira gitu. Nah, jadi sedangkan Provinsi Lampung ini semua PDRB-nya itu dari sektor pertanian. Ya, kita kalau dari hasil tambang sedikit begitu. Dari hasil industri sedikit gitu. Industri Iya, pengolahan iya, pengolahan sedikit. ada juga, tapi dari industri pengolahan pun pengolahan dari hasil pertanian. Iya. Gitu kan ya, kayak singkong, jagung dan lain sebagainya itu kan artinya apa, bahwa pertanian itu mendominasi Sektor perekonomian kita, perekonomian masyarakat. Iya. Terus pertanian itu adanya di mana? Pertanian itu adanya di desa, Bang, nggak ada desa di kota. Iya nggak? Iya, ada beberapa kabupaten. Beberapa kabupaten. Nah, masalahnya di sini jadi masalah terkendala ketika kita membawa hasil bumi yang dari desa ke kota atau ke pusat distribusi misalkan begitu, itu ada kendala karena dia nggak langsung lewat jalan nasional. Misalkan ada duren yang mau dibawa ke Jakarta nih, kita hasilkan banyak duren misalkan bawa Jakarta, misalkan jalan nasionalnya it's okay, jalan provinsi agak lumayan. Tapi jalan kabupaten. Jadi harga kita, Bang, harga duren kita itu bawa ke Jakarta udah setengah lebih itu untuk ongkos. Sebenarnya yang dibawa di petani sebenarnya murah, Bang. Dibeli di petani itu murah. Dibawa ke Jakarta misalkan, dibeli di petani harganya cuman 10.000. Ya, dibawa ke Jakarta harganya 50.000. 40.000 tuh itu ongkos transportasi sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita bisa ongkos transportasi bisa kita tekan, masyarakat yang diuntungkan, harga tetap misalkan 50.000. Petani diuntungkan dong. Iya nggak? Harganya nggak 10.000 lagi. Sudah lebih dari harga bisa, itu. lebih dari harga itu, bisa 20.000. Artinya apa? Kesejahteraan petani meningkat. Jadi itu yang jadi harapannya Pak Gubernur. Ketika infrastruktur di jalan, kita spending di infrastruktur di jalan, dia akan biaya perjalanan, biaya untuk distribusi itu bisa kita tekan. Sehingga ketika biaya distribusi kita tekan, harga petani bisa agak lebih tinggi dan petani yang mendapat keuntungan dan itu mendapat kesejahteraan. Itu arahan beliau jadi ke sana. Terus dengan begitu kita diskusi, jadi arahan beliau programkan jalan-jalan yang padat penduduknya. Dengan demikian kita bisa lebih mensejahterakan masyarakat yang lebih banyak penduduknya. Kenapa? Ekonomi di daerah yang banyak penduduknya itu bisa lebih meningkat. Dia bisa jualan cilok, dia bisa jualan pempek, dia bisa jualan macam-macam begitu dengan UMKM-nya bisa tumbuh begitu. Tapi ketika misalkan mereka sendiri nggak bisa gara-gara infrastruktur jalan rusak, nggak bisa dagang, ini kan
Itu yang buat menimbulkan kemiskinan kita itu Ancaman tadi. juga, ancaman untuk kemiskinan. Betul. Ya. Jadi akhirnya apa? Yang kita jalankan seperti itu. Itulah kira-kira gambaran ringkasnya. Terus abang tadi bilang, kenapa harus cepat? Kalau kita nggak cepat, kapan lagi harus ditunggu? Karena ini ditunggu sama masyarakat. Ya, masyarakat nggak bisa menunggu besok. Iya. Kita sudah bangun aja bang, kita sudah bangun. Iya, Abang iya. udah bisa lihat tuh di Instagram kita tuh, Iya. ngeliat tuh, kita udah bangun aja. Di bawahnya tuh komentar tuh pasti masih banyak yang Iya, miring. benar, Kapan benar. jalan kami? Itu Iya, cuma iya, ini. Udah emang terlalu banyak ngapain? Padahal kita benar-benar tulus membangun itu untuk masyarakat. Begitu. Artinya apa? Kita nggak nyalahkan masyarakat karena mungkin masyarakat sudah terlalu lama Menunggu. Iya. Artinya yang dikatakan Pak Gubernur itu harus cepat. Ya. Segera lelang begitu, jangan cepat-cepat perencanaan, udah selesai perencanaan cepat lelang, cepat laksanakan. Akhirnya kita laksanakan itu kemarin, akhirnya diawali dengan groundbreaking. Groundbreaking itu sebenarnya simbol bahwa kita sudah melakukan. Jangan sampai masyarakat nggak tahu kalau kita sudah melakukan Ya. ya, siar kepada masyarakat bahwa kita sudah mulai melakukan. Jadi mereka nggak menunggu, oh ya sudah ngeliat bahwa kita sudah ada kerja di sana. Betul. Nah sekarang di Februari kita sudah mulai. Sekarang bang, alhamdulillah kalau kita lihat ini tinggal nunggu-nunggu lagi nih. Kita sudah hampir dari beberapa paket itu sudah 10 sudah PHU. Luar biasa dah. PHU. Mungkin akhir Agustus nanti kita bisa menyelesaikan sekitar 25 paket lah selesai. Iya. Dari ruas paket jembatan apa? Paket jalan yang Jalan ya, ruas ruas jalan ya. Iya. Karena memang harapan ya, saya sebagai masyarakat yang ada di kampung juga tadinya kan, memang itulah yang sangat vital sekali harapan masyarakat. Karena begitu salah satu calon kita mulai dari situ ya, karena kita adalah gebrakan dari ini ya. Pada saat itu masuk ke tingkat-tingkat kampung yang dipertanyakan, Pak jalan kami rusak nih Pak, gimana nih Pak? Karena mereka benar itu. Tadinya kita tahu bahwa di Hulu Belu tuh nggak tahu saya ada sablak. Nah saya bilang kok sampai di sini sablaknya ada. Artinya karena udah terpadu terus pertur jalannya terlalu bagus. Bahkan dari sampai penghubung sampai ke Lampung Barat sudah itu. Karena lagi zamannya Pak Lepi dulu saya pernah diajak. Om temenin gua ke sana kata dia kan gitu ya. Ke Lubelu ya? Iya ke Lubelu kata dia kan gitu. Cuma ada nggak tahu kenapa masalahnya sehingga nggak jadi ke Lubelu waktu itu. Nah itu artinya sampai titik. Nah sampai di situ artinya. Di sini juga saya lihat bahwa makanya saya panggil untuk kita bersantai-santai saja. Saya bilang sama redaksi kita buat nih BBLK supaya tambah sprint lagi nih larinya beliau ini. Ya kan gitu. Mumpung ini masih muda, memang itu kemauan daripada pejabat ya, pemangku jabatan itu kemauan beliau. Karena mereka akan buktikan, jangan dia muda saja cuman lewat kan gitu. Ini muda betul nih gitu. Jadi diimbangi dinamik seperti itu yang perlu kita harus jaga semua ini semua. Ini ruas jalan tadi saya dari Padasuka, dari Bulog tadi itu. Iya. Termasuk saya lihat dari ruas-ruas jalan. Udah ada ya? Sudah ada. Gedung Tataan Kedodong udah selesai tuh. Selesai ya. Nah. Saya bilang sama anak saya, ayo kita lewat sini, kita lihat. Saya bilang, karena saya akan podcast harus ini kan. Ternyata kan luar biasa. Ini dari tahun ke tahun dulu, ini keluhan masyarakat Kedondong loh. Walima dan sekitarnya, bahwa pernah ditanam pisang, dilepaskan lele, kan itu di tahun-tahun ini kan. Alhamdulillah artinya seperti ini. Ini harapan masyarakat. Hampir terlaksana hampir terrealisasi walaupun belum semuanya karena memang kata Pak Kadis tadi percepatan ini bukan karena fisiknya saja, kosnya harus kita perhatikan kan. Fisik sadar, kos nggak ada nggak bisa dibangun barang ini kan gitu ya Pak Kadis ya. Nah, ini pasti Pak Kadis bekerja keras juga bagaimana caranya biar ngorek-ngorek di pusat ini masih bawa ke sini supaya ini bisa jalan dengan Pak Gub ya. Betul. Ceritakan Pak Gub Pak Kadis persoalan supaya semua yang tergantung di sini bisa terrealisasi walaupun belum seutuhnya, minimal harapan masyarakat sudah sampai di ya itu tadilah 78 atau titik amannya yang bagaimana ini Pak. Baik.
8 itu untuk naik ke 96 aja, 96% kan itu mantap, kita butuh sekitar 4 triliun. Ya. Ditambah lagi tingkat kerusakan kita namakan degradasi ya. Degradasi, penurunan kondisi akibat jalan itu dipakai itu 4% per tahun. 4% per tahun itu hampir sekitar 56 km. Ya. Kalau kos kita dikalikan gampangnya aja 10 miliar per kilometer misalkan kan begitu. Kita rusak sekitar 560 miliar per tahun yang rusak gitu. Iya, yang rusak saja ya. Untuk perawatan ini. Oh, yang rusak. Artinya yang rusak. Itu kalau misalkan harus didandani kita butuh segitu gitu. Kita butuh duit segitu. Sedangkan kita nggak ada duit segitu. Kita tahun ini cuman anggaran kita untuk perbaikan jalan itu 400 miliar. 450 miliar. 450 miliar. Iya, ada perbaikan jembatan 50 miliar. Jadi semuanya 500 itu untuk jalan dan jembatan. Gitu. Nah, 450 miliar itu yang tadi kita gunakan untuk 52 ruas jalan. 52 ruas jalan ya? Iya, dari 98 ruas jalan yang kita punya. Jadi kalau 1.700 tadi kita, itu ada totalnya ada 98 ruas yang ada di Provinsi Lampung, ruas jalan yang ada di Provinsi Lampung. Nah, gitu. Nah, kita untuk danai tadi kembali ke lagi dana. 4 triliun kita butuh dana itu. Terus kita bergerak bahwa kita perlu pendanaan selain yang dari APBD yang ada. Anggaran belanja kita, Bang, Pak Gubernur itu punya uang 7 triliun untuk membiayai 7 sekian triliun dari APBD, dari dana transfer dan lain-lain, itu 7 triliun itu belanja begitu. Itu nggak bisa dibelanjakan untuk jalan semua, banyak harus janjikan ya untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan semuanya itu harus dibiayai. Belanja daerah ya, belanja daerah, termasuk gaji pegawai. Nah, itu kan. Sedangkan gaji pegawai udah masuk 50% sendiri kan. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Tentunya yang pertama Pak Gubernur berpikir bahwa bagaimana pusat bisa lebih memperhatikan Lampung. Ya, tentunya kita punya senator-senator kita yang di sana yang asal Lampung, begitu. Betul. Pak Gubernur udah ngumpulin tuh di Jakarta, kumpulin ayo semua betul. Yang ada di MPR, DPR, begitu, ada yang utusan daerah kumpul. Waktu itu di Jakarta, saya diajak waktu itu ngobrol. Gitu. Bagaimana Pak Gub ngomongin kita harus bersinergi. Ya, kita nggak boleh sendiri-sendiri. Betul. Kita harus bahwa kita membawa Lampung. Ya. Programkan Lampung untuk ke depan. Bawa biaya yang banyak-banyak itu bawa ke Lampung untuk semua sektor. Betul. Apa saja gitu bawa gitu. Ini bagian daripada usaha beliau. Belum lagi beliau satu-satu tuh Pak Menteri datengin ngobrol terkait dengan ini, Pak kami hari ini bagian daripada kiatnya Pak Gubernur begitu, bahwa upaya Pak Gubernur ya. Iya, upaya Pak Gubernur untuk bawa yang pembiayaan dari pusat bawa ke Lampung, bawa ke Lampung untuk membiayai kita begitu. Kemarin kita dapat waktu tahun sebelumnya di 2023 kita pernah dulu ada kasus Bima. Ya. Kita pernah gara-gara kasus itu dapat 800 miliar. Langsung dari presiden. Dari presiden. Ya, 400 kita untuk biaya jalan provinsi, 400 lainnya untuk biaya jalan kabupaten. Begitu. Nah, ini kan harus seperti begitu deh, Bang. Harus diminta ini. Nanti kalau nggak diminta ini nggak turun di sini, karena kebutuhan yang lain di provinsi yang lain juga butuh, Bang. Jadi kita perlu ada begitu. Ayo Lampung diperhatikan karena harus seperti begini. Nah, ini kiatnya Pak Gubernur keliling. Sambil kita cari sumber-sumber pembiayaan yang lain. Ya, misalkan kita ada KPBU misalkan, nanti kita bicara juga bagaimana nanti bicara tentang pinjaman misalkan ya, ini kan masih perlu kita pikiran ya. Ada juga nanti sinergi dengan swasta, bagaimana CSR mereka bisa masuk ke kita. Ya. Betul itu. Ada yang pengalaman nih, ceritanya sedikit CSR. Baik, ada pengalaman terkait dengan CSR nih kita kemarin.
Dan tahun ini kita lanjutkan juga, dan insya Allah terusnya kita akan lanjutkan juga. Ada di daerah Waikanan, Bang. PT PSMI. Bergerak di industri gula. Oh, industri ya. Ya. Jalan kita lewat sana tuh. Jalan kita lewat sana. Sebelum jalan kita bangun, mereka susah untuk produksi sendiri, bawa truk-truk itu susah banget ya. Jalannya masih tanah, Bang. Jadi ada jalan kita yang masih tanah ini. Jalan provinsi masih tanah ada, sampai saat ini masih ada. Dan itu jadi PR kita nanti kita selesaikan. Nah, kita pernah waktu itu kita bangun sedikit sebagian, terus mereka ngomong kalau bisa yang banyak kami mau dong. Kita bangun sama-sama. Oke, kita panggil, kita ngobrol. Terus mereka bersedia CSR mereka dipakai untuk jalan begitu. Karena selain daripada mereka bisa memberikan CSR mereka, ngapain itu, mereka juga dapat benefit daripada hasilnya itu. Betul. Iya kan? Produksi dia bisa meningkat lagi dong. Iya. Nah, kita ajak ngobrol, hasilnya bahwa kita spending 10 miliar, Bang, di jalan namanya Tajab Adijaya, ruas jalannya. Panjangnya ada sekitar 24 kilometeran lah. Nah, itu sebagian besar masih tanah. Iya. Cuman sudah dibuat badan jalan. Badan jalan sudah ada. Nah, ada yang sudah rigid, tapi ada sebagian besar masih tanah. Nah, kita ajak sama mereka untuk kita kolaborasi. Begitu. Nah, hasilnya kita desain sama mereka. Ini desain, kalau mau bangun ya sama-sama ini seperti apa gitu. Akhirnya mereka bangun dasarnya aja, pondasinya saja. Pondasinya base A base B. Ya. Base A base B. Jadi uang kita 10 miliar itu bisa jadi 2 kilo. 10 miliar. 10 miliar itu 1 kilo. Iya, 1 kilo 300 lah kira-kira gitu. Kita dapat 2 kilo itu. 2 kilo. Iya, karena mereka pondasinya mereka yang melaksanakan begitu. Saya nggak mau bilang nggak mau mereka udah biar cepet, nggak usah ditransfer kami, silahkan aja ya ngerjakan. Bapak aja mengerjakan, silahkan tunjuk kontraktornya begitu. Yang penting desainnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini kita berikan. Mereka dari kita apa dari mereka? Dari kita, spesifikasinya dari kita. Kita berikan. Ini spesifikasinya, jangan sampai nanti dikasih mereka bangun tapi kualitasnya jelek. Iya Kak, kita kan mau bangun aspalnya nih. Kalau bawahnya nggak bagus, hancur aspal kita. Kan gitu. Dasarnya nggak bagus. Kita kasih speknya, mereka nunjuk kontraktor untuk kerja. Jadilah 2 kilo. Tapi tetap semuanya pengawasan kita. Begitu. Pengawasan kita. Pada saat pembuatan pengawasan kita. Kontraktor dari mereka ya. Kontraktor dari mereka. Terus kita tinggal udah selesai, kita aspalnya. Akhirnya dapatlah kira-kira 2 kilo. Tahun ini kita bergerak juga yang lama. Seperti begitu. Nah, ini solusi tadi. Salah satu solusi bagaimana uang nggak punya, tapi kita mau bangun. Ini bagian daripada itu. Kita ngajak dunia industri untuk sama-sama. Karena nggak mungkin pemerintah bisa menyediakan semuanya. Jadi kita ngajak dunia industri, ayo kita sama-sama untuk melaksanakan ini dengan CSR. Namanya program berkibar itu namanya. Betul. Bersama kita benahi jalan rusak. Berkibar ya. Nama programnya kita benahi jalan rusak. Iya. Nah, kita ngajak ini teman-teman, dan ini kita tularin juga sama teman-teman yang lain, usaha-usaha yang lain. Nanti kita juga akan mengundang teman-teman dari dunia usaha yang lain, PT-PT yang lain yang memang bersinggungan dengan jalan kita, yang mereka memanfaatkan jalan kita. Toh kepentingannya juga untuk mereka. Begitu. Jadi seperti begitu kita ajak untuk kita berkolaborasi begitu. Terus di jalan tadi Ulu Belu, Bang. Ulu Belu. Talang Padang Ulu Belu itu ada PGN. Perusahaan gas negara itu. PGE, Geothermal Elektrik ya. Ya, Pertamina Geothermal Elektrik. Nah, mereka ada di Ulu Belu, bangun listrik di sana dari panas bumi itu, ya. Pada saat kemarin 2023 juga itu longsor. Ketutup itu, Bang.
Dari Liwa nggak bisa masuk, dari Talang Padang nggak bisa Nggak masuk. Di mana tutupnya? Di situ. Di jalan ruas jalan Di itu. ruas jalan itu. Jalan itu semuanya pada longsor. Longsor di beberapa titik begitu sehingga jalan nggak bisa lewat begitu. Dengan kerjasama sama mereka, kita akhirnya bisa tembusin tuh. Alat kita turun, alat kabupaten turun, teman-teman dari PGE juga ikut bantu. Alatnya beberapa turun. Kita selesaikan. Terus untuk tindak lanjutnya ngapain ini? Teman-teman PGE itu yang bangun. Mereka habis 23 miliar kalau nggak salah untuk ngapain itu. Akhirnya jalan itu bagus kembali begitu. Kalau nunggu kita baru tahun depan nih baru diberesin. Kita belum perencanaan, belum ini. Sedangkan masyarakat nggak mau. Nah ini alhamdulillah kita kerjasama, berkat kita kerjasama yang baik begitu, kolaborasi dengan teman-teman pengusaha begitu, dunia usaha. Akhirnya kita bisa bangun. Saya rasa ini ke depan itu juga salah satu trik untuk bagaimana budget constraint tadi jadi satu masalah, kita bisa pecahkan dengan bersama-sama tadi dengan teman-teman swasta. Memang betul itu, pihak swasta tuh kayaknya menunjang sekali ya, menunjang sekali untuk membangun ya, apalagi mereka memanfaatkan. Sekarang kayak di Waikanan tuh memang dari tahun ke tahun itu ya bergelombang terus. Ya karena apa nampaknya tonasenya juga kan berlebihan. Aturannya poso itu sekian ton, ini sampai dengan 30 ton. Ya kan seperti itu. Artinya apa? Percepatan seperti ini kan harus melibatkan beberapa sektor ini, kayak ada kepolisiannya, ada perhubungannya, ada dari BPK-nya juga ya kan. Supaya mereka ini bisa. Cuman ini kayaknya susah diatasi dari zaman ke zaman ini barang ini ya kan. Iya. Belum sabar aja, bentar lagi nih kayaknya. Iya. Nah ini yang perlu. Artinya kalau untuk BNPK sendiri dia yang buat, woi jangan sampai orang lewat di sini kata dia kan, karena jalan ini nanti rusak. Kalau melebihi kapasitas. Nah, cuman kan ada juga yang memberi satu kelunaan juga. Ya kan, kadang-kadang BNPK ngomong satu keran ditutup oleh BNPK, ada yang buka keran jalan ini. Nah ini yang perlu kita perhatikan juga kan, seperti itu. Ini kerjasama yang baik. Ya, kepada seluruh insan yang berkepentingan di situ. Artinya kita anak bangsa ini punya kepentingan semua dengan posisi Lampung nih. Kayak media, ya media ini memang harus proaktif untuk menyampaikan dengan masyarakat apa yang harus dilakukan. Makanya jangan sampai makanya sampai saya minta gitu. Coba BNPK saya lihat kerjanya sudah terlalu ini kan gitu, sudah terlalu luar biasa. Sprint itu tadi. Cuman kadang-kadang pengakuan dari masyarakat tuh kadang-kadang nggak titik 2 aja, kadang-kadang tidak. Ya kan seperti itu. Kadang-kadang udah nih. Nah, sekarang ini jalan sudah terbangun, ya kan, umpamanya kayak hot mix. Kadang-kadang kan untuk mengupayakan bagaimana caranya mengupayakan hoki ini biar bertahan lama, ya kan, otomatis kita tunjukkan dengan drainase ya, aliran air ya. Karena saya lihat, hemat saya, kalau air itu mengalir kepada jalan itu, ya Allah alam sabi juga jalan kekuatannya. Karena memang air itu kan batu aja jebol ini kalau sampai titik terus. Nah makanya diperkuat dengan drainase kan. Nah oleh karena itu juga jangan sampai air ini sudah setengah mati kita bangun, kos kita sudah banyak, gara-gara segitu jalan kita cepat. Benar Bang. Benar, nah itu. Siap. Iya. Jadi terkait dengan tadi kolaborasi kita itu bukan cuma sama stakeholder semua, seluruh. Jadi gini, pengguna jalan itu semua masyarakat termasuk dunia usaha tadi. Kita cuma bangun. Kita nggak bisa itu nangkep, nggak bisa itu kan. Itu tugasnya teman-teman dari kepolisian, atau dari perhubungan, ya, yang punya kewenangan untuk bertindak ketika dia kelebihan muatan atau kelebihan dimensi, begitu. Bina Marga posisi itu mana? Paling menghimbau ketika kita dalam podcast kita, dalam Instagram kita, selalu kita setelah kita selesai bangun pasti kita bilang ayo jaga sama-sama dengan baik. Betul. Selain daripada itu kita juga pernah Bang kejadian di Pringsewu ya. Pringsewu ini waktu itu ada kejadian banjir, udah lapor ke kita semua, ini banjir gara-gara drainasenya mampet dan lain sebagainya, ini nggak pernah diperhatikan. Oke, besok kita langsung datang ke sana. Iya. Kita datang ke sana, ternyata
mampetnya itu ada banyak sampah di sekitar itu, banyak sampah. Iya. Masyarakat dari masyarakat gitu bawa masuk ke dalam drainase kita, terus masuk ke dalam gorong-gorong, akhirnya gorong-gorong mampet, terjadi banjir ya. Selain banjir itu ngerusak jalan yang abang tadi bilang, tapi yang jelas warga yang di sekitar juga jadi kebanjiran masuk rumah, kan begitu. Kami datang ke sana, kami cek, ternyata masyarakat yang di sana yang kurang peduli. Seharusnya masyarakat di sana sama-sama aktif gitu, proaktif. Setidaknya nggak, kalau misalkan nggak ikut bangun, ya sama-sama lah ngejaga. Ya. Minimal di depan rumah dia lah ya. Rumah dia. Ya. Iya, atau paling tidak jangan buang sampah sembarangan lah, ini ya, begitu sembarangan. Ketika buang sampah sembarangan akhirnya mampet, itu kan yang jadi susah kita sendiri yang masyarakat setempat. Belum lagi infrastruktur yang rusak akibat itu, begitu. Jadi saya juga menghimbau bagi masyarakat sekitar begitu yang menikmati jalan yang sudah kita buatkan drainase, ayo sama-sama ya, sama-sama pelihara drainase yang ada, karena drainase itu pasti lambat laun akan ada sedimentasi, Bang. Betul. Pasti dia, karena dia bawa pasir, bawa material-material mengendap. Akhirnya kalau misalkan kita nggak bersihin, itu langsung mengendap, akhirnya penuh, ketutup. Akhirnya nggak ini lagi, akhirnya mana? Jalan yang rusak, begitu kan? Atau buat banjir juga kan, begitu. Nah ini bahwa jalan ini bukan cuman siapa yang menggunakan, tapi masyarakat sekitar juga harus ikut proaktif di sana, menjaga lingkungan, begitu. Saya minta sama Mas yang waktu lapor, Pak, tolong Pak, ini mana? Saya bilang, ayo lo Mas, jangan sama pemerintah aja minta. Oh iya. Iya kok, Mbok, iya gitu, ajakan Jumat bersih, ajak itu saudara-saudaranya, kampung, satu lingkungan, untuk kita sama-sama membersihkan ini. Merawat. Iya, kalau nunggu pemerintah untuk masuk begini, ini lama nanti, begitu. Harus nunggu anggaran dulu, macam-macam prosesnya terlalu panjang, begitu. Sedangkan ini kalau Mas tinggal bawa tetangga sama-sama gitu kan, modal pisang goreng sama kopi sudah selesai itu, saya rasa. Selesai itu, iya. Nggak kewajaran. Nah itu artinya apa? Semua stakeholder harus sama-sama lah merawat. Jadi kita jangan bangsa yang cuman bisa bangun, tapi kita juga bangsa yang bisa merawat. Saya rasa gitu, Bang. Ya itulah, kadang-kadang kan kalau ngebangun tuh memang udah kita persiapkan. Kalau untuk merawat ini kan memang perlu persiapan mental, artinya mental keikhlasan. Itu tadi. Karena kalau kita bicara, saya waktu waktu banjir di Prengsewe itu, saya rekap saya videoin. Karena saya di rest area Prengsewe itu jam 4:30 sore, nyampe saya di Kemiling jam 11 malam. Begitu padatnya, mobil itu sudah nggak bisa lewat lagi karena memang kondisi. Karena kadang-kadang mobil yang tidak layak nyebrang sehingga macet di situ. Nah itu yang buat jadi agak terlalu lama macet. Begitu juga motor yang ngeyel-ngeyel, jalan terus kan gitu. Nah sedangkan mereka kan nggak tahu sepanjang jalan itu kan pejalan nasional ya. Betul. Nah cuman mereka kan nggak tahu tuannya ini siapa, menelpon siapa di nasional ini. Wah tahunya BMK ini aja. Akhirnya ketumpuhan kan sebut. Cuman kita sebagai instan yang berjiwa besar paling tidak kan, ya total kita kemauan masyarakat harus kita penuhi kan, di satu sisi juga kan kita agak ini juga. Nah oleh karena itu juga kami juga menghimbau kepada masyarakat, kalau jalannya sudah dibangun ya kita sama-sama merawatnya. Kita sama-sama merawatnya. Kalau kira-kira masih ada aliran sedikit agak lubangnya, kita singkirin lah, apalagi di desa-desa ya. Ini antara ruas jalan provinsi yang ke arah penghubung kabupaten lah ya. Di situ kan arah penghubung kabupaten itu kan ada drainasenya, kemungkinan kalau air terlalu deras sehingga ada kayu-kayu yang nyangkut. Ini kadang-kadang masyarakat nggak mau ngangkat nih barang ini. Sehingganya ngebendung di situ, naik ke atas, ngegerus di bawahnya ambruk. Nah, kalau diambil terus dibuang, selesai itu sebenarnya. Nah itu juga di masyarakat, artinya provinsi setelah membangun itu harusnya ya minta bantu saja kepada kabupaten supaya nyampaikan. Di situ kan ada anak buah kabupaten dari camat sampai kepala pekon kan, atau kepala desa dan segala macamnya untuk merawat barang ini. Nah itu artinya stakeholder semua instan yang
keperluan di apa nama struktur ini ya sebenarnya harusnya ikhlas juga untuk membantu. Iya. Iya, Seperti itu. iya seperti itu seharusnya. Ya kan gitu. Jangan mengharapkan belas kasihan dari PNBK. Jadi ini udah mengarah semua ini. Kita rangkumkan semua ini ya. Karena memang benar ya podcast ini kedekatan emosional juga. Makanya semuanya bisa terbuka. Ya kan gitu. Tidak ada nyangkut. Nah itu artinya kan seperti itu. Iya, memang Artinya nggak perlu ada yang ditutupi, Pak. Memang seperti itu. jadi aku nggak perlu yang ditutupi karena memang kita, nah ini artinya dengan dari satu ini udah mencakup semuanya kayak jembatan, drainase, jalan, sepatu jalan dan segala macamnya sudah kita secara tidak langsung kita sudah sampaikan semua. Oleh karena itu harapan kedepannya bagaimana sih harapan kedepannya supaya ini berkesinambungan seperti ini nih. Berkesinambungan, jangan daerah yang seperti ini saja sprintnya ini artinya periode Pak Mirjani ini Yai Mirjani ini 5 tahun ke depan ya, tahun berikut ke berikutnya seperti ini kalau sampai sini saya rasa tidak akan jauh mencapai 9,98% ini tadi kan kalau memang itu seperti itu harapan ini ya, harapan masyarakat yang melalui terus pendek yang sampai kepada redaksi Lampung seperti itu, karena harapan seperti itu mudah-mudahan itu tadi hasilnya. Kenapa? Karena khususnya petani ya, karena di kabupaten ini khususnya petani semua ya. Pak Kadis jadi adanya Tenggamus, terus Waikanan, Lampung Tengah semuanya, cuman kota sama metro aja ya. Metro juga masih ada padi ya. Iya, pertanian juga. Nah itu artinya harapan seperti itu supaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Infrastruktur jalan ini harus sangat diharapkan betul. Penunjang utama nih. Kayak mana dia menyampaikan bahwa durennya dari kampung dari ini, karena kalau jembatannya patah. Iya. Ya kan gitu. Iya. Otomatis busuk nih di kampung barang itu. Nggak dapat apa-apa. Oleh karena percepatan ini yang lebih sprint lagi nih Pak Kadis. Bagaimana nih? Baik, jadi speed tetap harus dijaga dong. Kita nggak boleh begitu Pak Yai Mirza kejar gitu nanti selanjutnya kita tetap kita akan terus speednya kita jaga begitu, kita akan terus kerja keras karena ini memang harapan dari masyarakat. Amin. Ya doakan kami diberikan dana yang cukup untuk amin. Kita perbaiki jalan itu semua. Insya Allah kami akan laksanakan semua keluhan masyarakat apa yang ada sekarang begitu. Cuman kami berharap sama masyarakat tadi himbauannya, ayo kita sama-sama menjaga yang sudah kita bangun begitu, karena itu milik kita. Betul, jangan apatis, jangan apatis begitu, jangan semua paradigmanya sudah berubah. Dulu kita sama-sama, ketika kita zaman penjajahan dulu kita sama-sama punya satu tekad, kita harus merdeka. Siap, ya. Semua nyumbang, semua pokoknya kalau pejuang tuh masuk rumah siapa aja dikasih makan, karena kita satu suara bahwa kita harus merdeka. Ya enggak. Begitu kita benar-benar solid untuk merdeka. Setelah merdeka kita sama-sama dulu mulai bangun jalan. Senior kita dulu, saya pernah cerita dari senior dulu, zaman dulu nggak susah Bang bangun jalan tuh Bang. Masyarakat semua ikut bantu sama-sama. Begitu bangun masuk jalan di daerah, misalkan kita mulai dari Kota Agung sampai ke Wonosobo sampai terus ke Krui daerah sana begitu, semua ikut bantu ya. Setidaknya walaupun nggak ikut bantu di depan tuh kadang-kadang kalau cuman air minum gampang lah keluar, kadang-kadang kopi, teh, pisang goreng keluar semua begitu kan. Begitu masyarakat antusias jalannya daerahnya mau dibangun begitu, kita sama-sama ngebangun. Belum lagi dengan mereka merelakan tanahnya, udahlah saya nggak usah diganti rugi untuk kita sama-sama biar bisa dibangun begitu. Benar. Dulu gotong royong kita luar biasa, benar. Ya, sekarang ada perubahan sedikit tergerus sedikit gitu. Nah, kita perlu menumbuhkan itu lagi, gotong royong itu lagi sama-sama bahwa kalau kita nggak sama-sama begitu nggak bisa dimintakan sama pemerintah toh. Betul. Untuk bangun semuanya. Ketika pemerintah pada saat pemerintah ini kita bisa bangun, tapi pada perawatnya ayo kita sama-sama.
Begitu. Kalau yang bisa kita kerjakan, sama-sama. Jangan nunggu pemerintah dulu. Kalau misalkan ada sedikit-sedikit drainasenya jebol sedikit, ya udah. Ya, biarin aja. Turunan Kan sama-sama gitu. masyarakat. Kalau nunggu kita ngapain itu masih lama. Kita harus ada anggaran karena kita nggak bisa, Bang. Ada duit itu harus ada anggarannya dari awal. Iya. Kita nggak bisa tiba-tiba keluar ini anggarannya dari mana. Misalkan pasti dipertanyakan. Benar. Dipertanyakan. Iya, Kita nggak bisa kemana-mana tiba-tiba ada seperti begitu. Iya. Nah, kita semua harus ada masukin Dalam pertanggung perencanaan, jawabannya. ya. Ya, mulai dari perencanaan, desain atau panjang. Gitu. Nah, Betul. ini kalau misalkan dikit-dikit, ayo kita sama-sama lah, nggak usah nunggu bagi pemerintah. Artinya saya mengajak semua lini, masyarakat juga tadi, sekarang dunia usaha, ayo jangan cuma make dong. Betul. Begitu. Ya. Ya, jangan cuma make, jangan memikirkan kepentingannya sendirinya saja. Begitu, bahwa saya usaha saya harus maju dengan overload begitu, saya kan lebih efisien misalkan. Iya. Tapi dampaknya ketika dia ngerusak jalan, masyarakat yang lain juga jadi terdampak. Karena Pasti, rusak itu, iya, karena iya. jalan itu jalan umum, bukan jalan pribadi. Benar, kan gitu benar, kan. iya. Akhirnya ayo ya, dewasa kita gunakan jalan itu sebaik mungkin sesuai dengan tonase yang sudah ditentukan, begitu. Insya Allah dengan yang sesuai yang harus ditentukan, sesuai dengan umur rencana, Bang. Betul. Sesuai Ya. umur rencana. Naik 2 kali lipat itu tingkat kerusakannya 16 kali lipat. Iya, Ini hitungannya, Bang. Iya. Ya. Kenaikan 2 kali lipat, dari 8 ton dia pakai 16 ton gitu. Itu tingkat kerusakannya itu 16 kali lipat. 16 kali lipat iya, dari itu. pernah saya hitung kira-kira kalau umur rencana itu 10 tahun, dia bisa 1 tahun aja, belum 1 tahun dia udah rusak. Berapa Terbukti banyak ya, betul. begitu. Iya, Dia udah rusak. betul. Nah, gunakan itu dengan bijak, begitu. Gunakan dengan bijak. Jadi semua bisa kita rawat. Ketika kita bisa ngerawat jalan ini, kita bisa bangun yang lain dong. Betul. Jadi nggak Iya, tadi ya, iya. duit kita habis untuk ngebangun yang rusak, bangun rusak ya gitu. Iya, betul. Kita bisa saving. Betul, Kita tadi ngapain untuk yang lain, Yang begitu. lainnya, Jadi yang membutuhkan semua juga. ini ketika kita bisa sama-sama kerja seperti begini, dunia usaha selain daripada dia bijak menggunakannya, kalau ada kelebihan terkait dengan CSR-nya itu bisa kita sumbangkan sama-sama, kita ini kan. Betul. Boleh, kita free kok. Saya nggak harus mereka ini, malah saya ribet kalau misalkan kita yang harus bangun. Silahkan aja mereka yang bangun. Silakan. Gitu. Ini kan masalah trust, Bang. Iya, betul. Iya enggak? Takut mereka takutnya duitnya disalahgunakan. Iya. Kami percaya enggak. Iya. Silahkan aja bangun. Iya. Ya. Ini speknya, ininya ini mana. Kita akan berikan. Sama-sama kita bangun. Sama-sama bangun demi. Nah, Iya. demi ini semua kelancaran. Toh misalkan kalau jalan bagus kan yang untung Oh iya. dunia usaha sendiri. Iya, untuk usaha itu, sendiri kan, tidak. gitu. Iya. Ya. Tadinya. Jadi di penghujung seperti itu kira-kira. Jadi kita bangun ini nggak bisa sendiri. Apa yang udah kita usahakan, percayalah Pak Gub kerja dengan maksimal mungkin. Begitu, bagaimana anggaran-anggaran itu bisa masuk ke kita. Siap, begitu. ya. Bina Marga bagaimana mendesain sedemikian rupa, gunakan memanfaatkan yang ada, prioritas-prioritas dimaksimalkan, yang mana yang dibangun, begitu. Seperti begitu. Masyarakat juga ikut bantu kita. Selesai kira-kira. ya, Tadi yang seperti Bang harapkan 98% bisa tercapai. Sip. Insyaallah lah, doakanlah. Oke. Siap for closing? Oke, langsung closing aja Om. Iya. Nih, terima kasih nih Adindaku, Pak Kadis, yang telah bincang-bincang santai pada sore hari ini program BNBK, program pemerintah daerah ya, Ya. melalui BNBK. Alhamdulillah sudah dipaparkan hampir keseluruhan ya. Iya, belum semua tuh, Bang. Belum semua. Kalau mau semua banyak Iya, lagi nih ya. banyak lagi nih. 3 jam Artinya- lagi kita baru selesai Iya, nih. 3 jam lagi artinya secara global. Secara yang global, diharapkan ya. oleh masyarakat sudah Betul, Bang. Nah, kami juga terima kasih himbauan kepada harapan daripada Pak Kadis lagi, saya pertegas kepada seluruh pengguna ya, pengguna jalan ya berkapasitas ya, tolonglah ya supaya kita menggunakan sama-sama merawatnya demi kekuatan jalan itu bisa bertahan ya sesuai dengan Umur rencana. rencana lah. Nah, itu saja harapan kami atas nama teman-teman redaksi Lampung One mengaturkan terima kasih Sama-sama, nih atas Bang. kerjaan Pak Kadis dan Sama-sama. Adinda. Dengan kondisi sibuk seperti ini masih sempat datang kemari. Alhamdulillah, Ini jangan alhamdulillah. bosan-bosannya, kalaupun ada apa-apa pun juga redaksi juga siap
membantu untuk menyampaikan kepada masyarakat Siap. apa yang harus kami sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, Sampai Bang jumpa Munzir. di lain kesempatan Siap-siap. Ya, bersama terima kasih. Lampung One. Ya.